terkait dengan matra siber. Itu sungguh mengerikan. Saya diminta untuk menonton video, ternyata video tersebut ada malware, Pak. Setelah pada waktu saya nonton malware itu, hacker tersebut itu bisa mendengarkan sekelilingnya sambil melihat kita nonton video itu, Pak. Dia bisa mengaktifkan kamera dan mendengarkan percakapan di sekeliling itu, Pak, tanpa kita tahu sadari, Pak. Dan dia mengatakan kepada kami, malware ini sudah ada di beberapa institusi di Indonesia, tapi kita itu tidak menyadari ada serangan siber itu. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Serangan siber kini turut menjadi perhatian serius dari Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini dibahas saat rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI beserta Kasat, Kasal, dan Kasau pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Seperti yang kita dengar di awal video tadi, anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaja membeberkan bahwa serangan siber berupa malware atau perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data sudah ada di beberapa institusi di Indonesia, akan tetapi tidak disadari oleh pemerintah. Nah, teman-teman, ini tentunya jadi perhatian publik dan pertanyaan besar, benarkah negara sekuat Indonesia bisa mendapat serangan ini? Teman-teman, silahkan menanggapi pembahasan ini dengan sopan dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip. Tadi disebutkan bahwa kita juga harus siap untuk berperang. Kekuatan kita terhadap kedaulatan digital itu lemah sekali. Kebocoran-kebocoran data yang kemarin itu menunjukkan kita tidak serius, Pak. Dari mana keseriusannya? Kalau kita lihat, kalau dulu dilihat bahwa kekuatan penanggulangan siber itu ada di BSSN, nggak serius, Pak. Anggaran cuma 1 triliun, Pak, untuk melawan begitu besarnya perang asimetris. Kita melihat bahwa keseriusan terhadap anggaran BSSN saja cuma hanya 1 triliun. Jadi artinya belum ada kewaspadaan bahwa ancaman ke depan perang asimetris ini sudah tidak terelakkan lagi, Pak. Jadi harapan kami, apakah pilihannya dua, apakah diperkuat BSSN dengan anggaran yang lebih serius atau diambil alih, Pak. Kementerian Pertahanan melihat ini, kedaulatan digital merupakan sebuah kekuatan atau ancaman yang tidak terhindarkan lagi ke depannya. Kita tidak bisa lagi nanti hanya mengandalkan Komdigi, Pak, dengan aptikanya, dengan tingkat kekuasaannya hanya selevel dirjen, Pak, untuk menangani semua permasalahan judol, pinjol, dan lain sebagainya, kerugian yang diakibatkan karena ketidakpahaman terhadap Bitcoin dan segala macam, Pak. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi di Trisula tadi menguatkan, Pak. Jadi harapan kami bukan sekedar dibahas, Pak, tapi harus dalam jangka waktu dekat ada langkah-langkah serius terhadap kekuatan siber Indonesia, termasuk di sini adalah deterrent effect yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan supaya kita pun diperhitungkan ke depannya, terutama dari kemandirian digital. Yang kedua, Pak, dukungan terhadap Inhan, Pak. Kalau di awal tahun 2000, sepertinya kalau kita dapat barang-barang buatan China, buatan Korea, kayaknya gimana gitu, Pak, ya, TV gitu, teknologi. Tapi hari ini mobil, kemudian kereta cepat hari ini, itu teknologi China, Pak. Maksud saya bukan ke sana, tapi maksud saya adalah bagaimana political will dari pemerintahan, Pak. Pindad, PAL, LAN itu sudah sangat siap kita, Pak, untuk tinggal landas PTDI. Tapi kalau tanpa political will dari pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan, ya kita hanya percaya diri untuk senjata buat latihan saja, Pak. Nggak percaya diri untuk membangun industri pertahanan yang besar. Kita tahu bagaimana hari ini Turki juga sangat maju, juga hubungan baik kita dengan industri pertahanan Turki, dengan TOT-nya juga sangat baik. Kuranginlah, Pak, kita kerjasama dengan negara-negara yang nggak mau TOT sama kita, Pak. Kita perkuat industri pertahanan dan saya yakin kita mampu, Pak. Kita sudah sama-sama ke LAN, ke Pindad. Kita sangat-sangat mampu, hanya butuh political will. Kalau bukan orang Indonesia, kalau bukan kesatuan-kesatuan Indonesia yang menggunakan hasil industri pertahanan, siapa lagi, Pak? Kita tahu hasil SS punyanya Pindad itu sudah sangat baik, menjadi juara dalam setiap kejuaraan-kejuaraan, manusianya juga hebat. Sekali lagi ini hanya butuh political will. Dan yang terakhir mengenai kesejahteraan prajurit, Pak. Kita selalu menyampaikan perumahan-perumahan, Pak. Kita sudah lihat juga bagaimana pelayanan kesehatan, Pak. Saya kebetulan tinggal dapilnya Cimahi, Pak, Bandung Cimahi. Sekolah paling banyak di Cimahi. Dustira itu, rumah sakit Dustira ya begitu-begitu aja, Pak. Malah kurang gimana, Pak, ya. Kita perlu revitalisasi, Pak. Karena bukan hanya untuk prajurit, tapi juga manfaatnya buat warga sekitar. Apalagi juga di sana sekolah banyak sekali. Saya yakin revitalisasi termasuk ya di dapil saya ada rumah sakit dan kemudian layanan kesehatan. Kita bisa sama-sama seriuskan sehingga ini menjadi komitmen bersama, bukan hanya untuk prajurit, tapi prajurit fasilitas buat prajurit juga menjadi fasilitas buat masyarakat sekitarnya. Demikian masukan dari kami, Pak. Terima kasih, Pak Ketua.
Silakan Bapak Irjen Kala Lembang, siap-siap Habib Idrus Salim. Terima kasih pimpinan. Saya Fredrik Kala Lembang, fraksi Partai Demokrat, Dapil Sulawesi Selatan 3. Pak Menhan dan Pak Wamen serta Panglima, saya terus terang kalau melihat Pak Menhan ini teringat tahun 1997 Pak, pada saat Bapak sebagai Pangdam Jaya. Saya saat itu masih mayor Pak di Polda Metro. Dan kalau melihat kepemimpinan Bapak selalu menyejukkan Pak. Dan mudah-mudahan Bapak di Menhan ini dengan kepemimpinan Bapak pastinya bisa berjalan dengan baik. Saya melihat anggaran tahun 2024 dan 2025 ada peningkatan dari 139T menjadi 166T kalau tidak salah. Dan saya kira ini masih jauh dari harapan karena kita tahu perkembangan teknologi sekarang ini luar biasa. Ini sebuah kapal saja atau pesawat mungkin tidak cukup. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau kita melihat biasanya anggaran itu diprioritaskan kepada pengadaan. Kemudian perawatan dan operasional itu kadang-kadang diabaikan. Kita tahu bahwa perawatan khususnya seperti kapal saja harus bergerak tanpa bahan bakar juga susah Pak. Jadi saya melihat ini dan saya mungkin bertanya ke Pak Menhan, berapa persentase daripada pengadaan dan perawatan secara operasional? Apakah dari sisi pengadaan berapa persen dari jumlah pagu anggaran dari yang sudah diketok? Kemudian kepada Bapak Panglima, Pak Jenderal Agus, saya juga melihat kepemimpinan Bapak yang tenang dan humanis, bisa bersama-sama dengan para kepala staf yang lainnya. Tentunya ini menjadi isu tren adalah masalah usia. Kita tahu bahwa Bintara dan Tamtama dari TNI ini saat ini masih 53 tahun. Ibaratnya orang sudah menggunakan 5G, tetapi dari TNI sendiri Bintara masih 3G Pak. Jadi sangat jauh ketinggalan. Bahkan Polri sudah dari dulu 58, TNI sendiri Bintara Tamtama. Dan kemudian untuk perwira 58. Usulan kemarin memang banyak kontroversi dan setelah dibacakan di sidang paripurna itu dan teman-teman saya juga yang masih aktif mengatakan bahwa ada penambahan usia khususnya untuk perwira. Ya kalkulasi yang kira-kira di luar yang beredar 67 tambah 1 tahun, 68 tambah 2 tahun, ya. Ini yang berkembang. Setelah saya masuk di sini dan titipan dari teman-teman, saya coba mengecek sejauh mana undang-undang ini bergulir karena saya juga bagian dari Balek dan saya tanyakan. Jadi paripurna itu dikembalikan ke pemerintah, tetapi ditunggu dari pemerintah termasuk alat kelengkapannya, DIM sebagainya, itu tidak sampai ke Balek. Nah, sehingga mungkin yang banyak resisten di sini adalah Undang-Undang 34 2024 ini yang disisipkan masalah, yang diutamakan masalah usia, tetapi banyak sisipan-sisipan Pak. Ya, sisipan kewenangan itu. Jadi saran saya kepada Pak Panglima, kalau bisa diutamakan dulu adalah masalah usia. Kasihan anak-anak kita yang saat ini masih berjuang, masih kuat, hanya sampai 53 tahun Pak. Bayangkan orang sudah di 58 sampai 60. Ya, anak-anak kita 53 tahun. Dan ini saya kira itu maksud saya kalau bisa masukkan prolegnas prioritas. Nah ini saya kira saya yakin bahwa teman-teman TNI ini hebat-hebat semua Pak, apalagi politik, dan ini semua persoalan komunikasi saja Pak. Saya yakin komunikasi saja, ya. Hakim saja bisa begitu minta naik gaji dan sebagainya. Nah kenapa kita usia saja ini kita mempertahankan Pak? Mereka usia 50 tahun masih sehat, kuat dan sebagainya.
Dan kemudian kalau memang bisa 60 tahun untuk perwira, saya kira bukan hal yang mustahil, Pak. Karena di ASN sendiri itu rata-rata 60 tahun. Jadi saya berharap dan mungkin saran saya supaya Panglima coba tingkatkan lagi komunikasi, cari tahu apa kurangnya, kemudian drop yang lain dulu, Pak. Saran saya khusus untuk usia saja. Ya, saya kira kita semua sependapat, Pak. Kalau usia kita naikkan 58, 60, saya kira tidak ada yang. Tapi yang lain-lain di drop dulu. Itu yang pertama. Kemudian saya kira di luar juga ada bantuan-bantuan yang daripada TNI seperti Angkatan Bakamla, kemudian BSSN. Di sana kan di situ ada TNI, baik dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara gitu. Nah, ini juga jangan dilepaskan, Pak. BSSN, kemudian Bakamla, saya kira ini pembinaan, walaupun itu bukan di bawah Panglima, tetapi paling tidak harus dilihat, Pak. Ya, dibantu mereka supaya mereka dikuatkan oleh undang-undang. Karena mereka sekarang ini bergerak hanya dengan perpres, tidak punya kemampuan apa-apa. Kemudian yang terakhir satu sisipan, Pak. Ada seorang bintara, Pak, di Merauke. Kemarin dia sebenarnya memang pengen cita-cita masuk bintara. Sudah 2 kali, Pak. 2 kali. Dan dia pertama kali gugurnya di kesehatan. Gugurnya di Samapta. Tetapi dia di administrasi dia lolos. Tetapi kemarin dia dijatuhkan di administrasi bintara. Saya sampaikan ke dia bahwa sudah kamu masuk ke polisi saja. Tapi dia memang kepengennya di TNI Angkatan Darat. Nanti saya kasih datanya, Pak. Jadi saya juga tidak tahu apa kekurangannya dia. Padahal dia sudah 2 kali. Pertama kali dia sudah lulus di administrasi. Artinya bahwa administrasi yang kedua dia tidak ada masalah. Nah, ini dia dijatuhkan di administrasi. Jadi saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Menhan, Panglima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 serta seluruh anggota Komisi 1 serta Bapak Menhan, Pak Wamen dan Pak Panglima serta Pak Kasat, Pak Kasal, Pak Wakasat. Pertanyaan saya seputar keuangan, Bapak. Yang pertama, kondisi keuangan negara kita itu memerlukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran saat ini. Maka dalam konteks ini optimalisasi aset serta pengelolaan fasilitas pinjaman menjadi sangat penting untuk mendukung operasional pertahanan. Yang pertama mungkin kira-kira apa langkah konkret dari Kementerian Pertahanan dalam mengelola anggaran modernisasi alutsista dengan keterbatasan anggaran saat ini, Bapak. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian Kemenhan dan juga TNI mampu mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki untuk operasional dan anggaran pertahanan kita. Dan yang terakhir, apakah ada skema alternatif, ya, semisal pembiayaan untuk program strategis seperti melalui Public-Private Partnership atau PPP. Dan kami mendukung secara penuh terkait dengan revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Bila diperlukan kita juga bisa melakukan pembahasan bersama Bapak agar apa-apa yang kira-kira bisa menjadi titik penting bisa kita dorong secara bersama-sama ke Balek ataupun lembaga terkait. Terakhir, saya pengagum Pak Syafri karena dulu tahun 98 Pak Syafri menjadi primadona kami anak-anak SMP, Pak. Kalau ada Pak Syafri di tengah jalan itu kayaknya jalanan jadi aman, Pak. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kami bisa berpartner dan saya sangat bangga sekali mempunyai Menhan seperti Pak Syafri Samsudin. Ya, dulu Jenderal ganteng, sekarang makin ganteng. Dan juga ditemani oleh Bapak Panglima TNI serta seluruh jajaran kepala stafnya. Saya ucapkan terima kasih, semoga sukses Bapak menjaga pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Pak Menhan dibilang ganteng bukan berarti dia ACDC, Pak.
Itu adalah bagian dari komplimen. Karena ada usia-usia tertentu ACDC memang. Ibu Bapak, saya mendapat info dari Pak Menhan, beliau dipanggil Bapak Presiden pukul 2. Kita tidak ingin dalam posisi melarang atau berhadapan-hadapan dengan Bapak Presiden. Pasti Bapak Presiden ada hal yang sangat penting. Kalau diperkenankan dari teman-teman semua, karena di sini kolektif kolegial Pak Menhan. Kami hanya mengatur lalu lintas, keputusannya rame-rame. Kalau diperkenankan, nanti kita selesaikan 1.40, beliau kan pakai tulit-tulit. Kalau tulit-tulit 10 menit, apalagi tulit-tulitnya warnanya hijau, nggak ada yang berani tuh. Kalau tulit-tulitnya kita ya kadang didiemin. Kalau diperkenankan 1.40 kita selesai, kita lanjutkan Selasa. Maaf, tuh saya udah mulai pelupa Pak Dev. Senin tanggal 2 Desember pukul 14. Kan pagi jam 10 dengan Pak Menlu Sugiono. Pak Menlu Pak Sugiono. Mohon acara lain Bapak geser. Kalau acara di sini semua penting. Di sini ini semua penting. Mbak Nurul walaupun pemain film yang zaman dahulu itu antri Pak mau ketemu long list kayak dokter ahli bedah panjang. Demikian juga Rahel Mariam. Kalau ini setuju, kita putuskan, tapi kita sampai 1.40 karena penanyanya masih ada. Tadi Pak Salim, Pak Habib itu nomor 12 masih ada 10 penanya. Hak anggota yang paling dasar adalah bertanya, karena mereka mewakili 500.000 orang. Ini hari ini yang datang persis 30 kali 500.000 itu berapa Pak? 4,5 juta orang Pak yang rapat hari ini. Jadi sekali lagi, kalau ini setuju, kita sampai 1.40 ya. Pak Endi Pat setuju? Pak Sabam Raja Guguk? Ya, ini karena mereka akan yang paling paham. Kalau bahasa Inggrisnya the ruling party, wah mengerikan Pak. Kalau kita bagian inilah. Pak Budi juga setuju ya? Setuju. Nah ini krem de la kremnya. Wajah Pak Budi ini wah. Mbak Nurul yang tadinya ngantuk aja jadi seger lah. Demikian juga Farah. Saya lanjutkan satu penanya atau mungkin dua. Pak Kiai Dr. Jajuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Ketua dan pimpinan serta anggota komisi, Pak Menhan, Wamenhan, Panglima, dan para Kepala Staf dan Wakil Kasat, seluruh teman-teman yang hadir dari TNI yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, saya mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Menhan tentang strategi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia ke depan. Kita harus akui sejak Menhannya Pak Presiden yang sekarang ini 5 tahun yang lalu memang ada terobosan-terobosan yang sampai juga terobosannya sedikit heboh di ruang terbuka karena dikritik oleh pihak-pihak yang mungkin tidak mengerti. Tetapi saya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI dan fraksi PKS itu bangga dengan terobosan yang dibuat oleh Pak Menhan kemarin yang sebelumnya berpikir jauh, berpikir besar, berpikir strategis tentang pertahanan dan keamanan. Karena satu negara itu akan berwibawa dan akan semakin dilihat wibawanya oleh negara lain ketika pertahanan dan keamanannya itu kuat. Dan kekuatan pertahanan dan keamanan itu minimal 2 simbolnya. Pertama prajurit yang kokoh tangguh, dan prajurit kita ini hebat-hebat kalau latihan-latihan di luar itu. Yang kurang hebat itu tadi yang disebut oleh sebagian teman-teman, tunjangannya aja yang nggak hebat. Fasilitasnya saja yang nggak hebat. Sekarang bagaimana mereka akan terus hebat kalau tidak di backup dengan fasilitas yang cukup? Kalau tentara saja begitu ngelihat rumahnya Pak Menhan bilang tempat tinggalnya menyedihkan, bagaimana rakyat biasa? Harusnya prajurit ini karena dia punya tugas yang luar biasa, itu tidak perlu ada perdebatan. Pak Ketua Komisi, Pak Utut dari tadi berulang, memang di situ persoalannya. Bagaimana Menteri Keuangan itu memahami ekonomi dan investasi atau investor tidak akan masuk ke satu negara kalau pertahanannya rapuh.
Di situ yang harus dilihat oleh Menteri Keuangan untuk bisa memperhatikan dalam sektor ini. Mbak Nurul tadi sudah sebut, nggak sampai 1%. Negara-negara lain di Asia Tenggara saja sudah luar biasa. Kita bukan mau nyama-nyamain, tapi negara Indonesia yang luas lautnya lebih luas dari daratan, bagaimana cara mengontrol, menjaga pertahanan dan seterusnya itu tidak sederhana, lalu tidak serius memberikan anggaran. Saya kira ini yang harus diluhurkan, itu adalah pemahaman dan mindsetnya tentang pertahanan dan keamanan, terutama dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang berkaitan, yaitu Kementerian Keuangan dan Bappenas. Yang kedua, alutsista. Kita semua keliling, Pak, setiap, bukan saja reses, di saat reses kita keliling, tidak reses pun kita ada kunjungan spesifik. Kita sedih kalau kita datang ke markas-markas itu. Ketika semua alutsista itu semua lama. Bahkan kita selain sedih, di tengah sedih kadang pengen ketawa. Ini alat kalau dihidupin bisa jadi bukan maju ke depan, berbalik ke belakang gitu. Itu yang terjadi juga dijelaskan sama teman-teman di lapangan. Nah, karena itu saya kira dua ini harus menjadi prioritas Pak Menhan. Kesejahteraan prajurit, yang kedua alutsista yang tangguh. Dan saya setuju dengan teman-teman, selama alutsista bisa dibuat oleh perusahaan nasional kita, kenapa kita harus ngambil kepada perusahaan luar? Kita gunakan dan kita berdayakan perusahaan nasional kita tentang alutsista. Yang kedua, tidak bisa main-main lagi. Prajurit itu harus menjadi serius. Dua institusi dengan tugas yang sama meskipun berbeda, tetapi intinya sama, jaga pos. Yang satu uang makannya 90.000, yang satu 40.000. Padahal dua-duanya adalah alat negara. Jadi di mana keadilannya negara ini? Begitu, Pak. Jadi saya kira memang serius, Pak Ketua Komisi selalu kooperatif. Saya kira kalau kita bisa mengundang Menteri Keuangan dan Bappenas beserta Menhan di sini, ini cukup bagus, Pak Ketua. Saya mengusulkan itu. Jadi kita undang Menteri Keuangan dan Bappenas bersama Menhan dan Panglima di sini untuk bisa dipahami tentang situasi ini. Supaya negara kita ini betul-betul berwibawa, betul-betul hebat dan kuat, sehingga tentram, damai, kokoh, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera, investasi bagus, dan itulah yang kita harapkan, menjadi negara yang maju, berdaya saing, dan rakyatnya sejahtera. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak, ini saya baru dapat nota kecil lagi dari Pak Menhan, rupanya ketemu presidennya diganti pukul 15.30. Jadi ini info bukan keliru dari saya, karena saya udah menjelang 60 Pak Safri. Saya yakin Pak Safri jauh lebih senior, kalau tentara saya juga udah pensiun. Mudah-mudahan kalau RUU TNI sudah diperbaiki belum pensiun. Kalau begitu kita upayakan paling tidak menyesuaikan jadwal beliau jam 15 dari sini. Ini pertanyaannya masih ada nambah lagi, masih ada 10 orang. Jadi kita membiasakan dedicated to excellence, Pak, karena hak mereka adalah bertanya. Kalau saya larang nggak bisa, Pak. Kalau Bapak bisa perintah anak buah, diam kamu, diam semua. Di sini nggak bisa, Pak. Itulah arti kemitraan dan mohon pemahamannya dengan baik. Apabila ada pernyataan yang memang tidak berkenan, mohon juga diterima, Pak. Jangan nanti ditelepon ketua umum atau sekjennya, kasihan. Karena waktu kita jadi, Bapak juga nggak membantu. Kecuali kita dibantu oleh Panglima TNI, dibantu apa baru. Itu namanya kemitraan. Kalau kata Xi Jinping, Jungguo dodie Indonesia. Indonesia dodie Jungguo. Ini yang ngomong Xi Jinping, Pak, waktu Pak Prabowo ke sana. Itulah partnership. Kami memahami Indonesia, Indonesia pun memahami Jungguo. Oh. Saya persilakan penanya berikutnya, Ibu Sarifah Ainun Jariah. Jadi kita putuskan sampai jam 15 ya. Ya, silakan Ibu Sarifah. Terima kasih pimpinan. Itulah luar biasanya pimpinan komisi kami, Pak. Beliau memberikan apresiasi untuk semua anggota komisinya. Karena tadi izin Pak, udah dibahas semua kayaknya terkait permasalahan dalam negeri. Yang saya mau pertanyakan salah satunya terkait mengenai luar negeri, Pak.
Saya membaca berita bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa ada 1.230 pasukan penjaga perdamaian dari TNI yang tetap bertahan di Lebanon. Dan hingga hari ini Indonesia merupakan kontributor terbesar di United Nations Interim Force in Lebanon. Jadi kita tidak menarik pasukan. Padahal yang saya lihat juga contohnya Argentina yang memilih untuk menarik pasukan dari Lebanon. Pertanyaan saya adalah yang pertama, bagaimana strategi yang sudah disiapkan dan arahan Panglima TNI dalam rangka memperhatikan keamanan dan keselamatan diri para pasukan penjaga perdamaian dari TNI yang tetap bertahan di tengah eskalasi kekerasan yang dilakukan Israel yang terjadi di Lebanon, Pak. Karena kemarin juga saya sempat menonton berita itu udah ada tembakan. Apakah tentara kita yang ada di sana, Pak, itu boleh untuk melawan atau hanya bersifat defense? Gitu. Karena ketika kita membicarakan mengenai dalam negeri, saya rasa mereka juga merupakan anak bangsa, Pak, yang di luar negeri. Jadi saya butuh pernyataan untuk yang saya pertanyakan barusan. Yang kedua, untuk Kemenhan, Pak, izin, saya sering mengikuti rapat-rapat dengan mitra-mitra lain, ada BSSN dan lain sebagainya, dan di situ sampai hari ini pun waktu saya mengecek datanya itu ada perbedaan data, Pak. Ya, saya ngerti dan saya sangat paham sekali bahwa mungkin ada tolak ukur masing-masing lembaga atau kementerian terhadap konflik yang mungkin atau akan terjadi ke depan. Ketika kita berbicara mengenai pilkada, ini udah dekat, udah masa tenang, tidak perlu dibahas saya rasa. Tapi harapan saya, Pak, mungkin dari Kemenhan ini ke depannya bisa menginisiasi ketika rapat dengan Menko, harus ada data tunggal yang bisa dijadikan acuan, Pak. Kenapa? Jadi bukan hanya masyarakat. Kadang saya melihat data A, B, C, D, lembaga A, B, C, D itu berbeda, Pak. Mungkin ada satu nanti data acuan terkait konflik atau permasalahan-permasalahan yang terjadi ke depan. Yang ketiga, ini hanya pernyataan, Pak. Tadi Pak menyampaikan bahwa Indonesia ini dituntut sebagai peredam perdamaian karena kita kan masuk negara non-blok. Saya itu sepakat, Pak, apa yang Bapak sampaikan karena di sini kan saya lihat bahwa Indonesia ini kan salah satu pendiri dari ASEAN, dari GDI juga, dari MIKTA. Baru Indonesia juga masuk dalam yang terbaru itu BRICS. Ini kan sebenarnya Indonesia ini kan sudah masuk dalam berbagai organisasi luar, bahkan menjadi pendirinya. Saya sepakat ketika ke depan ini Kemenhan melalui Kemenhan menjadi fasilitator atau mediator yang menengahi konflik-konflik antar negara, di mana Indonesia merupakan bagian dari organisasi atau kerjasama multilateral antar negara, Pak. Karena jujur saya selalu berdoa mudahan kita tidak perang, tapi siap tidak siap kita harus siap, Pak, karena melihat eskalasi peperangan luar negeri yang saya lihat makin hari makin memanas, apalagi yang terbaru, Pak, sudah ada ACC mengeluarkan roket persiapan untuk perang. Pertahanan kita ini seperti apa, itu yang saya takutkan gitu. Mudah-mudahan nanti itu bisa dipikirkan lebih mendalam di luar permasalahan perang non konvensional kayak cyber dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak lebih paham daripada saya. Cuma saya harapkan bahwa nggak ada yang suka perang, semua rugi, baik yang melaksanakan atau yang melakukan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus siap, Pak, menghadapi eskalasi seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Rizky Aulia Rahman. Oh, lagi syuting dia bersama istri. Mbak Farah siap-siap Kiai Taufik Abdullah. Terima kasih pimpinan yang baik hati dan selalu ramah kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Panglima, Bapak
Kasal, Bapak Wamenhan dan juga Bapak Wakasat. Pak Menhan, izinkan saya memperkenalkan diri secara langsung. Nama saya Farah Putri Nahlia dari fraksi Partai Amanat Nasional. Tadi sudah banyak beberapa hal yang disampaikan oleh senior-senior dan rekan-rekan di Komisi 1. Mungkin saya hanya akan menambahkan terkait dengan beberapa hal yang intinya mungkin ini hanyalah input dari kami. Apabila berbicara terkait pertahanan, kami yakin Pak Menhan, Pak Panglima beserta jajaran sudah ahlinya. Yang pertama terkait dengan swasembada pertahanan. Kami kira ini sangat penting apabila kita mempunyai pertahanan yang kuat dan mandiri, tentu ini akan mempunyai efek domino untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan juga menarik investasi kita di dalam negeri. Berbicara terkait dengan anggaran pertahanan Indonesia, Indonesia ini masuk dalam jajaran 25 negara yang anggaran pertahanannya itu di bawah 1% dari PDB. Kemudian juga lebih dari 50% anggaran kita itu, anggaran pertahanan dihabiskan untuk biaya personel, koreksi apabila saya salah, kemudian juga sekitar 30% dialokasikan untuk pembelian peralatan pertahanan. Oleh karena itu, apabila kita ingin melakukan swasembada pertahanan, apa langkah-langkah dari Pak Kemhan, dari Pak Menhan selaku Menhan yang baru agar kedepannya kita ini bisa mandiri. Kemudian juga di rapat Komisi 1 bersama dengan Pak Prabowo ketika beliau masih menjabat sebagai Menhan, beliau tentu selalu menjabarkan, menekankan kepada kami betapa pentingnya pertahanan, dan oleh karena itu anggaran pertahanan kita itu harus bisa dimaksimalkan. Dijelaskan oleh beliau, saya masih ingat betul bahwa apabila kita ini berperang, peluru kita ini hanya cukup untuk 4 hari. Kemudian juga ketika kami melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat dan melihat berbagai macam alutsista yang kita miliki, mohon maaf Bapak, banyak sekali alutsistanya yang lebih tua dari usia saya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan alutsista yang usianya lebih dari 30 tahun, kami kira itu perlu diperhatikan untuk pemeliharaannya, terutama terkait dengan ketersediaan suku cadang. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keamanan maritim kita. Contoh yang ada di depan mata, selama bertahun-tahun ini, pertama kali kami ada di Komisi 1 5 tahun yang lalu sampai sekarang, konflik di Laut Natuna itu belum juga usai. Di awal Oktober yang lalu beberapa kali kapal asing masuk ke perairan Natuna, dan kalau kita berbicara fakta, sebanyak 80% perdagangan di dunia ini ditransportasikan melalui laut, sehingga seiring berjalannya waktu dan juga kemajuan zaman, tentu tantangan di laut ini semakin bermacam-macam jenisnya. Kemudian juga berbicara terkait dengan keamanan maritim, kami juga izin menggarisbawahi terkait dengan penyelundupan, yang mana salah satunya ini adalah penyelundupan narkoba, yang mana narkoba ini memang banyak yang masuk melalui jalur laut. Hal ini tentu saja perlu diatensi Bapak, kami kira bagaimana caranya agar kita bisa menghentikan pengedaran narkoba dari jalur laut ini, sehingga upaya-upaya apa yang bisa dilakukan agar kedepannya kita bisa menekan narkoba yang tentu saja ini sangat tidak baik untuk masa depan dan moral anak-anak bangsa. Kemudian juga berikutnya, tadi sudah disampaikan oleh senior-senior terkait dengan angkatan cyber. Mungkin tadi Bapak dalam paparannya sudah sangat komprehensif, tapi saya izin menanyakan lebih lanjut terkait dengan angkatan cyber ini. Sekarang kita ada di era proxy war yang menggunakan cyber sebagai senjata utama. Dalam paparan Bapak, tadi sudah disebutkan ada angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Nah, yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, kemarin juga kami melakukan raker dengan Lemhanas, dengan Wantanas, banyak dari kami yang menanyakan terkait dengan wacana dari angkatan cyber itu sendiri. Tanggapan dari Pak Menhan bagaimana? Apakah urgensinya itu penting untuk sekarang ini? Karena kalau kita melihat Amerika sebagai negara yang superpower, selain 3 matra, Amerika juga membentuk angkatan cyber dan juga pertahanan antariksa. Nah, untuk Indonesia, kita lihat beberapa tahun belakangan ini banyak sekali kebocoran-kebocoran data yang terjadi. Misalnya kemarin Pusat Data Nasional kita diretas, kemudian beberapa website dari kementerian dan lembaga itu juga diretas, yang tiba-tiba websitenya berubah menjadi, mohon maaf, website judul dan lain sebagainya. Kemudian juga kita berkaca dari pengalaman negara lain di Estonia tahun 2007, negaranya sempat lumpuh akibat serangan cyber. Ini dampaknya tentu dahsyat akibat pusat listrik nasional di negara tersebut diretas, sehingga mengakibatkan kekacauan seperti penjarahan, putusnya transportasi, dan sebagainya. Jangan sampai ke depannya ini terjadi pada Indonesia. Jadi kami kira kita harus betul-betul waspada, dan pertanyaannya itu sejauh mana program yang dikembangkan oleh Kemhan menanggapi urgensi pembentukan angkatan cyber itu tersendiri. Kemudian yang terakhir, izin pimpinan, ini banyak masukan dari masyarakat, itu adalah terkait dengan pengungsi Rohingya, khususnya yang masuk
lewat Aceh. Mohon Pak Menhan, Pak Panglima, Pak Kasal ini dijadikan atensi karena ini merupakan bagian dari kedaulatan negara. Dari beberapa kasus pengungsi Rohingya, ada pengungsi yang legal dan tentu juga ada yang ilegal atau melalui penyelundupan TPPO, yang mana dari info yang saya tahu, kepolisian setempat sudah mengamankan sekitar 65 orang tersangka tindak pidana TPPO. Dan juga dari beberapa pengungsi yang legal itu banyak sekali Bapak yang melarikan diri. Ini based on data yang kami terima per 24 November 2024 terdapat sebanyak 2.294 pengungsi yang kabur dari camp. Bayangkan Bapak, yang tersisa itu hanyalah 660 orang. Jadi lebih dari 50%-nya itu melarikan diri. Dan tentunya karena banyak pengungsi Rohingya yang nakal ini, terdapat berbagai macam aksi penolakan dari masyarakat setempat. Dan tentunya ini tidak hanya di Aceh, tapi juga menyebar ke provinsi-provinsi sekitar di Sumatera. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dan juga mungkin Pak Panglima terkait masalah ini? Apa yang bisa kita lakukan? Karena kami kira Kemhan maupun TNI juga punya peran penting untuk mengamankan pengungsi Rohingya. Dan mungkin kalau saya sedikit boleh memberikan masukan untuk Bapak Kasal, kalau bisa kapal TNI menghalau pengungsi yang bandel Pak di perairan internasional. Karena yang kami pahami kan Indonesia itu bukan negara penandatangan konvensi pengungsi. Mungkin tanggapannya dari Pak Menhan, Pak Panglima, dan jajaran. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farah. Farah sudah menjadi politisi tulen Pak. Dia bisa menyatakan alutsistanya sudah usianya tua, sementara dirinya masih muda. Jadi itu ada narsisnya. Yang politisi emang harus gitu. Saya persilakan Pak Taufik, siap-siap Pak Samsurijal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota, Pak Panglima, Pak Menhan, Pak Panglima beserta jajarannya. Saya sebenarnya mau keluar tadinya, ada acara, tapi alhamdulillah diperpanjang ini. Saya manfaatkan waktu karena tanggal 2 saya tidak bisa. Saya mungkin menyampaikan apa yang tadi semua sudah disampaikan, hanya menyampaikan aksentuasinya saja. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Utut bahwa betapa pentingnya untuk melakukan pendekatan kepada Menteri Keuangan. Saya kira ini bukan sekedar Menteri Keuangan Pak, bahwa sudah seperti ada dua mazhab di Indonesia ini. Mazhab pertama mengatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan ini Indonesia tidak akan diserang. Ini yang berakibat kepada penganggaran itu menjadi tidak prioritas bagi pertahanan. Indonesia akan aman-aman saja. Ini bukan hanya di level Menteri Keuangan, tapi cukup misalnya di banyak tempat saya kira. Karena itu maka untuk mengatasi ini ada pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh Kemenhan yang sudah dikeluhkan begitu lama oleh Menteri Pertahanan yang lama, betapa Menhan tidak mendapatkan dukungan untuk memperkuat pertahanan karena mazhab ini cukup kuat. Itu. Kalau mazhab yang kedua saya kira Pak Menhan dan Pak Presiden kita termasuk mazhab yang kedua bahwa kita harus terus waspada sewaktu-waktu akan terjadi serangan terhadap kita. Karena itu saya menyarankan mungkin ada satu program yang terencana Pak untuk meyakinkan berbagai stakeholder kita tentang situasi geopolitik, ancaman terhadap kita seperti apa. Itu menurut saya sangat penting dan ini terencana betul Pak, by program, bukan sekedar lobby-lobby Pak. Sehingga kita akan berpikir pertahanan itu untuk jangka panjang. Kalau lobby-lobby mungkin hanya beberapa orang saja yang akan memahami. Itu yang pertama. Dan soal bagaimana Komisi 1, saya kira di sini satu Pak suaranya. Anggaran sedapat mungkin Kemenhan itu ditambah dan diperkuat. Ya. Saya masih mazhabnya jadul juga soal MEF ini sampai sekarang kan juga masih belum tercapai Pak. Jadi untuk mencapai itu saja saya kira perlu kerja keras gitu. Kalau tadi disampaikan sudah sampai pada tahapan optimal, itu keren memang kalau bisa dilakukan. Tapi tahapan-tahapan dan memang kita tidak pernah mendapatkan penjelasan secara rinci progres MEF itu seperti apa. Itu yang kedua, saya tadi senang sekali Bapak Menhan menyampaikan proses perencanaan yang menggunakan pola bottom up. Artinya melibatkan seluruh stakeholder dan juga dari bawah. Sekedar catatan Pak, setiap kami kunker ke daerah selalu mendapatkan informasi bahwa
banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu faktual tidak dipenuhi dari pusat. Sementara ada drop-dropan barang yang sesungguhnya belum terlalu mendesak. Ini artinya bahwa proses perencanaan belum bottom up, saya kira, yang selama ini terjadi. Karena itu saya senang sekali kalau Pak Menhan merencanakan atau sudah melakukan proses bottom up. Lalu saya usulkan juga kepada pimpinan bahwa setiap kita kunker selalu ada usulan-usulan dari daerah. Itu saya harapkan dikoordinasikan secara kelembagaan, Pak. Secara kelembagaan betul bahwa Komisi 1 menyampaikan hasil kunker tentang kebutuhan-kebutuhan yang memang faktual, Pak, kepada Menhan dan jajarannya. Berikutnya, ini mungkin agak serius, mungkin jawabannya mesti agak tertutup nantinya. Ini menyangkut politik luar negeri kita yang bebas aktif, Pak. Politik luar negeri bebas aktif ini sangat bagus dan menarik, terutama itu dinikmati oleh para diplomat-diplomat kita. Mereka sangat menikmati karena posisinya menjadi sangat strategis dan jadi dikejar semua pihak, jadi bandul. Setiap pengambilan keputusan di level global itu Indonesia selalu dicari, karena Indonesia berpihak kemana itulah yang akan menang, kira-kira begitu. Ini luar biasa, sangat bagus posisinya. Akan tetapi ini catatan, Pak, kita ini menjadi tidak punya soulmate, Pak. Kita nggak punya soulmate. Jadi kalau Indonesia diserang, itu tidak ada negara yang secara otomatis melakukan pembelaan mati-matian. Paling-paling ya nanti ada Satgas PDI, gitu ya, Banser, gitu ya. Jadi tidak ada, Pak. Karena posisi kita tidak kanan, tidak kiri, tidak timur, tidak selatan, barat, dan seterusnya. Tapi ini pilihan politik kita yang memang sudah kita yakini tepat, kan. Tapi ini kan perlu mitigasi, Pak, terhadap kelemahan-kelemahan ini. Saya tidak tahu adakah kecenderungan kita koalisi tipis-tipis itu lebih berpihak ke Cina atau ke Amerika kira-kira. Mungkin nanti dijawab tertutup aja, Pak, karena ini mungkin agak rahasia ya. Jadi itu. Sementara ada teman-teman diplomat kita di Watapri, di WTO kalau salah, itu mereka mengatakan bahwa Indonesia ini sudah mulai agak ditakuti. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the new China. Artinya ini Indonesia sudah menjadi ancaman bagi negara-negara lain. Kalau kita sudah menjadi ancaman bagi negara-negara lain, itu artinya kita juga terancam oleh pihak lain. Nah, ini mitigasinya seperti apa, Pak? Dari perspektif pertahanan maksud saya. Perspektif pertahanan. Yang lain mungkin soal-soal yang sifatnya manajerial, tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak data dari lembaga-lembaga terkait ternyata berbeda. Ini memang kami hadapi betul, Pak. Jadi saya menyebut, oke, di satu daerah ya, di satu daerah kita datang ke Binda sama ke Kodam. Di satu provinsi, Binda menyampaikan tingkat kerawanan pilkada yang merah itu ada 12 kabupaten. Pada hari yang sama, kita datang ke Kodam. Kodam hanya menyampaikan 1 kabupaten yang merah. Ini kan ngeri, Pak. Artinya perspektif tentang kerawanan itu harus disatukan. Harus disatukan. Tadi ada data tunggal yang Mbak Sarifah sampaikan. Saya kira sangat penting. Dimensi-dimensi kerawanan sebagai indikator kerawanan apa saja itu harus menjadi kesepakatan bersama tentara, BIN, polisi, dan lembaga terkait termasuk Pemda, mungkin KPU dan seterusnya. Ini catatan untuk ke depan, karena ini sudah tidak mungkin lagi hari ini ya, tapi ini harus jadi catatan ke depan. Yang lain sifatnya juga agak, ini menyangkut laporan juga dari ketika kami kunker, setelah Inhan ini, industri pertahanan kita disatukan, ada holding, di Root Defense ID, itu menyampaikan ke kita, ternyata ketika mereka melakukan apa ya, lelang atau kontrak-kontrak di luar negeri, karena di FinID ini sudah mulai banyak sekali produk-produk yang ditawar di luar negeri. Akan tetapi selalu kalah ketika bersaing dengan inhan-inhan dari berbagai negara, Pak. Salah satunya adalah kita tidak terlalu kredibel di bidang keuangan. Maka mereka meminta agar inhan ini, terutama ketika melakukan bidding atau apa di luar negeri
itu negara sebagai penjamin. Dan ini sudah menjadi keputusan panja kami. Dulu kita ada panja Inhan, industri pertahanan, itu salah satu alutsista atau Inhan waktu itu. Salah satu keputusannya adalah itu, jadi mengakomodir apa yang menjadi aspirasi teman-teman di Inhan, Pak. Nah, ini juga perlu lobby lagi, Pak, karena ini bukan wilayah Kemenhan, tapi wilayahnya di Kementerian Keuangan juga. Artinya ini perlu lobby ke sana lagi gitu, Pak. Saya kira itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke Pak Samsuri Rijal supaya kita tidak rumit ke depannya, yang pertama yang disampaikan setiap kita kunjungan pasti banyak permintaan. Tentu bukan dari teman-teman Kodam maupun Korem, tetapi memang lapangan yang dipaparkan pasti kurang ini, kurang itu. Problem dari APBN kita tidak menabung, Pak Menteri. APBN kita untuk belanja. Jadi kita nggak punya buffer untuk mendeliver permintaan-permintaan itu. Jadi sekali lagi kalau tadi ada keinginan ketemu dengan Menteri Keuangan, dengan Bappenas, kalau mengacu yang Bapak Menhan sampaikan, sekalian dengan BPK. Karena kan tadi di Trisula itu ada BPK reviewnya seperti apa. Jadi sekali lagi ini kesulitan kami di DPR, setiap turun ke bawah pasti ada permintaan. Sama Bapak juga di eksekutif seperti itu. Tetapi APBN kita tidak mengenal menabung, tidak ada saving. Kecuali di BUN 99 itu pun pengeluarannya hanya yang berkaitan dengan bencana alam atau yang berkaitan dengan hal-hal urgent, tetapi untuk tidak beli belanja. Jadi ini yang tugas kita untuk menyampaikan ke Menteri dan teman-teman di Banggar. Saya persilakan Pak Samsuri Rijal. Terima kasih banyak pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan semangat bagi kita semuanya. Yang kami banggakan Pak Utut sebagai ketua dan seluruh jajaran pimpinan, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Panglima TNI, Bapak Wakil Menteri, Bapak Kepala Staf Angkatan Udara beserta seluruh jajaran, Kepala Staf Angkatan Laut juga beserta seluruh jajaran, dan Kepala Wakasat beserta jajaran yang hadir. Terlalu banyak harapan ternyata dari teman-teman semuanya ini, dan ini juga tentunya mewakili harapan masyarakat Indonesia. Tetapi ada beberapa hal memang yang butuh keseriusan kita semuanya, terutama untuk menjadi basis pijakan pengambilan kebijakan ke depannya. Yang pertama adalah hari ini kita masih sangat memerlukan data yang konkret dan jelas, kira-kira minimum essential force itu sudah sampai pada level apa? Karena roadmap yang kami tahu itu 2024 ini sudah harus tuntas. Berarti kami juga sudah butuh data kira-kira sudah sampai level mana dan dukungan seperti apa yang mesti kita lakukan sama-sama. Barangkali ini sudah menjadi warning, tanda-tanda, sign kira-kira supaya Pak Ketua segera mengagendakan untuk rapat bersama dengan trio tadi, dengan Trisula tadi, sehingga paling tidak 2024 tuntas kita juga sudah punya peta yang jelas, sehingga kita bisa memperlihatkan dukungan seperti apa yang mesti kita gunakan atau kita lakukan, tentu sesuai dengan tugas dan kewenangan kita yang masing-masing. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah tentu dukungan kepada TNI seluruh jajaran dan terutama kepada Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI, tetapi mohon untuk diingat bahwa kesejahteraan itu tidak mesti semuanya sama. Ada beberapa indeks yang digunakan terutama di jajaran pemerintah daerah dan kementerian untuk bisa diadopsi juga. Indeks bahaya yang mereka hadapi, indeks 3T, kemudian indeks risiko-risiko lain yang tentunya tidak mungkin dipersamakan standar semuanya, termasuk merit system di daerah Jawa dengan di luar Jawa atau di daerah yang mana. Tentu ini akan menjadi catatan kita dan mudah-mudahan indeks kesejahteraan ini juga bisa membantu kita juga untuk mendapatkan tenaga atau mendapatkan prajurit yang profesional, tentu seluruh dukungannya. Yang ketiga adalah dukungan kami juga secara pribadi dan kami dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk memastikan Matra keempat ini benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mimpi kami sebenarnya adalah pusat data nasional dan berbagai kebocoran itu tidak boleh terjadi lagi. Sehingga momentum komitmen Presiden Prabowo Gibran untuk membentuk Matra keempat harusnya itu menjadi momentum strategis. Kita boleh atau memilih bahwa di balik kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif, kebijakan strategi pertahanan cybernya kita itu nggak boleh bebas aktif. Kalau perlu kita nggak perlu harus ikut ke China minded atau ke US minded, kita bikin sendiri. Bagaimana ahli-ahli IT-nya kita itu merancang sendiri sehingga nanti angkatan cybernya kita itu benar-benar menjadi deklarasi bahwa Indonesia itu memang sudah
waktunya diakui sebagai salah satu negara yang memiliki sistem pertahanan yang kuat. Artinya ada momentum strategis dan kita semuanya punya keinginan yang sama saya kira, karena implikasinya itu memang luar biasa. Bukan cuma soal judul sama hal-hal lain yang sudah disampaikan oleh teman-teman, tetapi kita butuh momentum ini dan momentum kepercayaan bangsa Indonesia dan seluruh bangsa lain di dunia terhadap Presiden Prabowo itu luar biasa. Jadi kalau ini kita gunakan, ya bisa saja nanti insya Allah Indonesia itu benar-benar bisa menjadi negara yang memiliki sistem pertahanan yang kuat. Dan berikutnya adalah dukungan kami di presentasi dari Bapak Kementerian Pertahanan yang tentu relevan dengan Bapak Panglima TNI itu untuk menjadikan optimalisasi potensi pertahanan terutama dalam konteks bertujuan untuk menjadikan pertahanan itu mendukung pembangunan ekonomi dengan membentuk 100 kompi batalion yang vokatif, yang menguasai bidang-bidang tertentu, dan bukan hanya dulunya yang terkenal punya Pak Jenderal yang pernah di Zeni atau di Batalion Zeni atau di itu yang Zipur misalnya, dan hampir semua pendidikan vokasi itu bisa dikuasai oleh TNI, dan ini terbukti karena sejak dulu kalau di Sulawesi Selatan, mohon izin Pak Jenderal, kami juga dari Makassar, kalau ABRI masuk desa sudah datang, biasanya ada pasti selesai urusan. Termasuk terakhir itu di Kementerian Pertanian ada penanaman padi unggul di Kabupaten Sopeng itu yang sampai sekarang itu masih boleh diacungin jempol, dan ternyata TNI juga ada di situ, termasuk juga pembukaan sawah baru dan lain-lain. Intinya adalah ada trust di masyarakat dan di pemangku kepentingan yang lain ketika TNI mengambil bagian dalam bidang-bidang tertentu, tetapi jangan sampai dianggap sebagai pernyataan permisi untuk menguatkan kembali peranan-peranan lainnya seperti yang disampaikan oleh Pak Fredrik tadi. Tolong untuk konsentrasi betul di bidang tugas yang telah diberikan oleh undang-undang. Dan yang terakhir adalah catatan kami, Pak Menteri mohon izin dan Bapak Panglima TNI, hari ini orang sangat berharap makanan bergizi itu segera dilaksanakan. Di beberapa daerah kami menyerap keinginan-keinginan masyarakat dan ternyata banyak sekali yang mulai salah terima, bukan hanya dalam konteks menunya yang sudah banyak sekali variasinya, ada juga yang viral kemarin dapat 1 buah dengan kerupuk, ada juga dapat 1 buah dengan biskuit, ada yang ada pakai susu, ada yang tidak, dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, mungkin itu adalah ekses pelaksanaan teknis yang tidak maksimal, tetapi yang ingin kami sampaikan adalah kelembagaan yang menanganinya nanti. Di beberapa daerah TNI sepertinya sudah bersiap. Di daerah lainnya ini Badan Gizi yang siap. Di beberapa lainnya lagi itu Badan Ketahanan Pangan yang siap. Oleh karena itu saran kami adalah Bapak mesti mengambil inisiatif untuk segera menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab untuk program makanan bergizi itu adalah kementerian ini. Mungkin Kementerian Pertahanan atau Kementerian Pertanian atau badan yang lain atau siapa saja. Yang penting segera supaya ini juga bisa menimbulkan, memberikan kepastian. Dan yang paling terakhir ini adalah titipan kami Pak Jenderal, Pak Panglima, bahwa kemarin ada harapan yang sangat besar, ada kekosongan dalam Coast Guard-nya kita di Indonesia ini karena KKLP itu sudah mulai hilang tugasnya di situ. Bakamla pun juga belum mendapatkan legalitas untuk menjadi Coast Guard, dan ini barangkali tanggung jawabnya, mohon izin, mohon maaf Bapak Menteri untuk segera mengambil inisiatif yang bertindak sebagai Coast Guard dan dengan kekuatan, dan memang juga tugas sebagai Menteri Pertahanan itu yang paling penting untuk segera menunjuk atau mengatur tata laksana Coast Guard di Indonesia itu supaya segera jelas siapa yang bertanggung jawab untuk itu. Demikian Pak Menteri, Pak Panglima, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilahkan Bung Rizky Aulia, siap-siap Pak Abraham Srijaya. Terima kasih Pak Ketua, mohon izin tadi agak terlambat karena ada meeting di Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak Menteri Pertahanan, saya ucapkan pertama selamat bertugas Pak Menhan. Kita tentu mendengar paparan Pak Menhan tadi, mendengar visi terkait dengan pertahanan ke depan. Sangat jelas terlihat Bapak adalah figur ataupun orang yang benar-benar memahami terkait dengan pertahanan Indonesia ini. Dan saya juga sama seperti yang Pak Utut, Pak Ketua tadi sampaikan di awal, kita mendengar Bapak ini jenderal favorit ibu-ibu atau emak-emak waktu di era reformasi dulu. Kita juga di Komisi 1 sekarang punya pimpinan yang menjadi favorit dari para kaum wanita di Komisi 1, yaitu Pak Anton Surato paling pucuk di itu. Apalagi saya tahu betul Bapak menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan di bawah Presiden SBY. Waktu itu jadi kita tentu dari Demokrat menyambut baik penunjukan Bapak sebagai Menteri Pertahanan, dan mudah-mudahan bisa sama suksesnya dengan Menteri Pertahanan yang kemarin. Pak Wamen, mantap Pak.
backup, Pak Sekjen juga luar biasa, Bapak Panglima, beserta jajaran, kita tentu tidak meragukan. Saya duduk 5 tahun di Komisi 1 terkait dengan netralitas TNI. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Panglima TNI dan para kepala staf di seluruh matra di satuan TNI, ya, TNI di pilkada ataupun secara politik akan bersifat netral. Poin pertama saya Pak Ketua dan Pak Menhan ini terkait dengan diplomasi pertahanan di tengah ketegangan global. Tadi itu jadi salah satu poin utama Pak Menhan. Di 100 hari kerjanya Pak Prabowo ini luar biasa. Melakukan safari diplomasi pertahanan ke beberapa negara strategis. Saya lihat juga para kepala staf ikut hadir pada saat beliau berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok atau ke Cina. Cuma mungkin yang menarik pertama Pak, saya minta penjelasan dari Pak Menteri Pertahanan, karena kemarin berita yang beredar adalah ada kesepahaman bersama saat ini antara pemerintah Republik Indonesia dan juga pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan 10 dash lines ataupun Laut Cina Selatan. Ini apakah ada implikasinya terhadap diplomasi pertahanan ataupun apakah ada yang Bapak bisa sampaikan yang berkaitan dengan isu pertahanan terkait dengan ini. Kedua yang menarik yang saya lihat Pak, ini diplomasi pertahanan yang bebas dan aktif dilaksanakan oleh Presiden kita. Berita yang beredar, lagi-lagi karena ini rapat pertama, jadi kita mendapatkan informasi dari berita Pak Ketua. Di satu sisi Indonesia di Angkatan Laut kita saya dengar akan ada rencana pengadaan alutsista dari China Pak. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan. Tapi di sisi lain kita ingin membentuk atau akan membentuk markas pelatihan maritim di Batam dengan bantuan Amerika. Nah, tentu pandangan Amerika membuat pusat pelatihan maritim di Batam adalah untuk meng-counterbalance atau meng-counter kekuatan dari Cina ataupun China di Laut Cina Selatan itu sendiri. Nah, pertama ini prinsip bebas aktif in action, kita dukung penuh, tapi tentu harapan kita jangan sampai langkah kebijakan diplomasi pertahanan kita ke depan justru bisa ada buah si malakama Pak, yang tadinya dari kita pandang kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya dari dua kutub besar ini, tapi jangan sampai nanti ke depan itu bisa menjadi acuan atau pemicu eskalasi konflik yang lebih besar lagi yang terjadi di halaman rumah kita. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Menhan, apakah hal-hal seperti ini sudah diantisipasi dan langkah antisipasi apa yang Pak Menhan sebagai pimpinan isu pertahanan dan juga diplomasi pertahanan Indonesia di kancah dunia, dan secara operasionalnya seperti apa Pak? Karena yang saya dengar Angkatan Udara saat ini agak kesulitan sebagai contoh mendapatkan suku cadang untuk mempersenjatai ataupun terkait dengan Sukhoi Pak, karena ada Katsa dan lain sebagainya. Apakah hal-hal seperti ini juga sudah dipertimbangkan terkait dengan modernisasi dan juga pembelian alutsista kita ke depan? Yang kedua Pak Ketua dan Pak Menhan yang saya hormati, terkait dengan dasar pembelanjaan alutsista kita ke depan. Rapat duduk di sini waktu itu diwakili Pak Wakil Menteri Pertahanan sebelumnya, sekarang beliau sudah jadi Kepala BIN. Beliau menyatakan Presiden kita Pak Prabowo sudah nggak mau lagi pakai istilah minimum, minimum, dan minimum. Jadi udah nggak mau minimum essential force, yang waktu itu dicanangkan waktu Bapak juga menjabat di Kementerian Pertahanan di bawah Presiden SBY. Sekarang kita mau pakai yang disebut dengan Standard Essential Force. Nah, saya minta, kalau kemarin Pak Wamen karena rapat terakhir, Wamen sebelumnya karena itu rapat terakhir Komisi 1 dengan beliau, kita pandang oke, Standard Essential Force. Kalau sekarang saya minta penjelasan dari Pak Menteri Pertahanan, Standard Essential Force itu apa? Apakah itu tapi apakah itu kelanjutan dari fase ketiga Minimum Essential Force? Apakah ada hal-hal baru yang akan dibelanjakan mengacu kepada Standard Essential Force ini? Jadi seperti apa Pak kira-kira agar kami di Komisi 1 dalam mendukung penuh Kementerian Pertahanan ke depan juga bisa mendapatkan dasar dari pembelanjaan atau pembelian alutsista kita ke depan. Yang terakhir Pak Menhan, saya yakin betul Pak Menhan sangat mencermati dan sangat paham bahwa karakter peperangan saat ini agak jauh berbeda dengan peperangan di masa lalu. Yes, boots on the ground penting. Yes, seluruh matra existing sekarang harus bisa diperkuat. Tapi kalau misalnya kita berkaca kepada perang Rusia-Ukraine ataupun peperangan di wilayah lain, isu siber ini penting sekali. Bahwa satu kedaulatan siber dari satu negara dikuasai oleh lawan bisa rapuh
kekuatan negara tersebut. Tadi Teh Nurul Arifin juga sudah membuka pertanyaan ini, tapi kalau tadi saya lihat, yes, mungkin ke depan kita dicanangkan akan mempunyai matra siber, tapi ini kan saya yakin perlu waktu, Pak. Saya mau yang di bawah kendali dan tupoksi Bapak dulu sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Pandangan Bapak terhadap kekuatan siber kita ke depan harus seperti apa? Gitu. Yang saat ini, Pak. Dan kalau kita lihat isu-isu kedaulatan dan keamanan siber di negara kita, Menteri Pertahanan atau Kementerian Pertahanan, Satuan TNI, saya yakin juga harus bisa ikut andil ataupun mengambil peranan yang baik untuk bisa menjaga kedaulatan negara kita untuk di bidang pertahanan ini. Mungkin itu dari saya, tapi selamat bertugas sekali lagi untuk Pak Menteri Pertahanan beserta jajaran. Saya doakan sukses dalam memimpin ke depan. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Rizky. Silahkan Pak Abraham Srijaya. Setelah itu dari meja pimpinan ada 3 penanya. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat Bapak Menhan, Bapak Wanmenhan, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasau, dan Bapak Wakasat. Izin Pak, saya tadi belum memperkenalkan diri. Nama saya Abraham Srijaya. Saya dari fraksi Partai Golkar, Dapil Jakarta 2. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Tadi sempat disampaikan oleh teman-teman kami, Pak Niko, Pak Bu Nurul, dan Pak Rizky terkait dengan matra siber. Kami ingin mempertegas karena beberapa hari yang lalu kami ada bertemu dengan beberapa dubes Pak. Dan memang mereka mengatakan kami di Singapura itu matra siber mereka bekerja 24 jam. Jadi pagi siang malam mereka shift untuk menjaga keamanan dari ketahanan siber negara mereka. Dan beberapa minggu yang lalu saya juga sempat bertemu dengan beberapa hacker community Pak. Dan itu yang saya temukan setelah pertemuan dengan mereka itu sungguh mengerikan. Saya diminta untuk menonton video di mana saya di email video tersebut. Ternyata video tersebut ada malware Pak. Setelah pada waktu saya nonton malware itu, hacker tersebut itu bisa mendengarkan sekelilingnya sambil melihat kita nonton video itu Pak. Dia bisa mengaktifkan kamera dan mendengarkan percakapan di sekeliling itu Pak, tanpa kita tahu sadari Pak. Dan dia mengatakan kepada kami, malware ini sudah ada di beberapa institusi di Indonesia Pak. Bahkan dia mengatakan setahun itu Indonesia itu diserang berkali-kali, tapi kita itu tidak menyadari ada serangan siber itu. Jadi kami berharap betul dari Komisi 1 dan kami yakin semua kami di sini satu suara untuk mendukung pembuatan matra siber matra keempat tersebut. Lalu yang berikutnya Pak, beberapa waktu yang lalu kami sempat kunker spesifik ke Kodam 5 Brawijaya. Karena kebetulan saya ini asli Surabaya Pak, makanya agak medok. Dari pengamatan kami terkait dengan Pilkada 2024 ini, sepertinya kami lihat belum ada aturan khusus atau undang-undang khusus yang mengatur terkait peran TNI dalam pilkada maupun hal-hal lain, Pak. Nah, pertanyaan kami, apakah memang dibutuhkan, Pak, undang-undang turunan dari undang-undang TNI ini untuk mengatur terkait dengan pemilihan ataupun yang lain-lainnya? Dan apabila dibutuhkan, tentunya kami Komisi 1 siap membantu terkait dengan hal tersebut. Lalu yang ketiga, tadi juga sudah disebutkan terkait perubahan nomenklatur dari minimum essential force menjadi standard essential force. Kami kemarin ke Jawa Timur Pak, itu di Banyuwangi ada anggota yang pakai senjata masih zaman Perang Dunia Kedua Pak. Jadi kami betul ingin mensupport Bapak Menhan maupun Bapak Panglima agar standar essential force di setiap daerah itu betul-betul bisa meningkat dan terpenuhi Pak. Lalu yang terakhir, kami juga ingin mengapresiasi kepada Bapak Panglima TNI terkait, kami juga sepakat bahwa perubahan nomenklatur terkait permasalahan di Papua itu adalah OPM. Kemarin kami sempat menonton di sosial media Pak, ada anak-anak SD yang mau belajar tapi ada tembak-menembak sampai mereka merunduk. Kami itu prihatin Pak, kami betul-betul berharap konflik di Papua itu dapat diselesaikan tanpa ada kepentingan politik apapun. Terima kasih Pak. Itu pistolnya bener tahun 45. Pistolnya tahun 45. Senjatanya Pak, senjatanya dari Perang Dunia Kedua Pak. Perang Dunia Kedua? Kedua Pak, Banyuwangi. Kalau whisky mahal harganya. Good old Scott whisky. Saya persilahkan, ini ada 3 pimpinan, mulai dari Pak Anton, Pak Aher, kemudian Pak Dev.
ada permintaan dari Pak Anton karena pertanyaannya sifatnya rahasia, ini tertutup. Jadi kalau tertutup ini bubar, atau yang terbuka dulu, baru Pak Anton terakhir tertutup. Nanti jawaban Pak Anton tertutup atau tertulis, yang lainnya kita buka lagi, begitu ya. Saya persilakan dulu Pak Aher, kemudian Pak Dev. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan, Pak Menhan, Wakil Menhan, dan para Kepala Staf Panglima dan Kepala Staf Angkatan. Sudah banyak yang sudah diungkapkan oleh para anggota Komisi 1 DPR RI. Tentu saya tidak akan mengulangi lagi, hanya ingin sedikit menambahkan. Yang pertama tentang judi online dalam konteks pertahanan. Nampaknya ini sudah menjadi perbincangan bersama. Ada keterkaitan dalam hal digitalnya dengan BSSN, dengan Komdigi, tentu tadi juga disebut oleh yang saya hormati Panglima TNI, juga menyebut judi online. Saya ingin berharap dengan harapan yang sangat kuat, judi online ini juga dipandang dalam konteks pertahanan negara gitu. Karena kalau kita tidak menseriusi ini diselesaikan, ini dampaknya pada pelemahan bangsa gitu. Bisa dibayangkan kalau generasi muda kita ke depan ini mentalitasnya hancur gara-gara judi online. Dan tentu judi online ini kan bukan perkara baru, ini perkembangan dari bentuk-bentuk judi, dari mulai apa dulu namanya yang kita ingat mungkin yang menyebar di masyarakat, togel ya, terus berkembang, bertransformasi, dan hadir sekarang sebagai judi online. Dan omsetnya sudah berapa tadi kata Pak Kesukamta, 900 triliun dalam 3 tahun gitu ya. Ini kan sangat luar biasa dibanding anggaran Kemenhan gitu. Oleh karena itu saya ingin ada keterlibatan Kemenhan dan lembaga-lembaga yang masuk dalam koordinasi Kemenhan untuk menyelesaikan ini gitu. Boleh jadi atau bukan boleh jadi, kita berharap ya sekarang dituntaskan lah begitu. Cara pandangnya bukan cara pandang digital lagi, cara pandangnya bukan cara pandang ekonomi lagi, tapi lebih hebat dari itu cara pandangnya adalah cara pandang pertahanan negara gitu. Karena dalam pandangan saya bisa-bisa ini negara bermasalah pertahanannya ke depan gara-gara SDM-nya hancur dengan judi online tersebut gitu. Karena sudah menyerang anak-anak sekolah, anak-anak muda, bahkan ada anak berumur 15 tahun sudah menghabiskan dalam waktu 2 tahun itu 2 miliar rupiah, sudah mengancam orang tuanya kalau gak dikasih uang untuk judi dan lain-lain. Itu contoh-contoh kecil ya yang mencuat ke permukaan. Yang pertama. Berikutnya ingin ikut menguatkan tentang wibawa kita dalam konteks keamanan laut. Coast Guard ya. Ini saya kira harus segera diselesaikan, meskipun tentu ada Bakamla yang paling dekat dengan lembaga ini, tapi sampai hari ini menurut pengakuan Bakamla dalam RDP sebelumnya belum diakui oleh negara-negara lain sebagai Coast Guard-nya Indonesia. Saya kira ini masuk dalam konteks pertahanan keamanan untuk segera disetarakan supaya kita bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Coast Guard dari negara-negara yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi disinggung juga Dewan Ketahanan Nasional. Saya ingin mengkonfirmasi apakah ini dimaksud dengan penguatan Wantanas. Kita punya Dewan Ketahanan Nasional. Tentu ini pada mulanya dibentuk oleh Undang-Undang tahun 1946 di zaman Bung Karno. Dulu namanya Dewan Keamanan Nasional. Ya. Kemudian beberapa kali ada perubahan nama. Berikutnya menjadi Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional. Terakhir menjadi Wantanas hari ini. Itu pun sama, perlu penguatan kelembagaan karena di negara-negara lain ada namanya National Security Council. Nah, ini juga sama, ternyata Wantanas dalam konteks hubungan dengan luar negeri belum diakui sebagai National Security Council. Oleh karena itulah perlu penguatan kelembagaan juga, karena peran internasional kita, ini tentu
dalam hal perdamaian dunia. Ini adalah amanat dari konstitusi kita di Pembukaan 45. Kita ingin ikut serta menghadirkan perdamaian dunia, ya. Kemudian lembaga yang dihormati di tingkat dunia adalah lembaga yang dalam bahasa asingnya adalah National Security Council. Dan lagi-lagi Wantanas belum diakui sebagai setara dengan lembaga tersebut. Menurut Wantanas itu akan diakui manakala dirubah namanya menjadi Dewan Ketahanan Nasional, Dewan Keamanan Nasional, Dewan Keamanan Nasional. Tapi di sini tertulis nanti Dewan Ketahanan Nasional. Apakah itu yang dimaksud begitu? Kemudian saya ingin lebih menekankan juga terkait dengan hubungan internasional kita. Tentu beberapa kali Presiden Prabowo Subianto menyebutkan kita ingin menjadi negara dengan good neighbor policy, prinsip bertetangga yang baik, dan ini sudah terlihat ya, kita ada latihan militer bersama Rusia dan Cina, ada latihan militer juga bersama Amerika Serikat, jadi kita ingin dekat dengan semua pihak. Meskipun boleh jadi ada dampak nanti kita tidak berteman kuat dengan para pihak tersebut, tapi ya sama-sama punya hubungan yang dengan jarak yang sama. Saya kira gak ada persoalan, karena kalau kita tampil menjadi negara besar dengan kekuatan ekonomi sekaligus kekuatan militer, kan kita menjadi kekuatan tersendiri gitu. Itulah mungkin non-bloknya modern pada saat ini, pengembangan non-blok yang hadir pada masa Bung Karno di waktu-waktu yang lalu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi, nampaknya ya karena kita ingin menghadirkan kedekatan dengan prinsip good neighbor policy tadi, kita tidak ingin ada persoalan dengan siapapun, tapi bersahabat dengan siapapun, akan membela dengan siapapun yang terzalimi gitu ya. Termasuk ya pernyataan yang sangat tegas terhadap pembelaan bangsa Palestina. Saya kira menjadi bagian dari sisi ini. Nah, kita atau perbincangan di media saat ini, termasuk para pakar, ini terkait dengan joint statement antara Indonesia dengan Cina, antara Presiden Xi Jinping dengan Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, tentang persetujuan masalah tumpang tindih. Satu sisi kita punya ZEE, zona ekonomi eksklusif, saat yang sama ada pengakuan sepihak dari Cina yaitu 9 dash line, atau sekarang 10 ya, 10 sekarang jadi 10 ya, 10 garis putus-putus. Nah kemudian kan yang diklaim sepihak oleh Cina itu yaitu 9 dash line itu berada pada ZEE kita. Jadi kalau kemudian kita hadir dalam pernyataan bersama joint statement antara kita dan Cina, berarti ada hal yang tumpang tindih. Di satu sisi kawasan tersebut ZEE, pada saat yang sama juga di situ adalah 9 dash line. Nah, pertanyaan saya adalah seperti apa pandangan Kemenhan atau seperti apakah dampak dalam konteks pertahanan dari joint statement tersebut? Itu mungkin dari saya. Yang lain-lainnya saya setuju untuk mendukung, mensupport baik itu anggaran maupun revisi undang-undang TNI supaya TNI kita semakin kokoh dan semakin kuat ya, termasuk tentu semakin tenang ya. Saya khawatir kejadian di Deli Serdang juga akibat kekurangan tenangan gitu ya. Oleh karena itu perlu ditelusuri lebih lanjut, karena selama ini tentu Pak Menhan berdasarkan berbagai survei ya, survei yang kredibel dan netral, itu menempatkan bahwa TNI adalah institusi yang paling tinggi kredibilitasnya di mata publik. Jadi institusi yang paling baik di mata masyarakat kita, di mata rakyat Indonesia adalah TNI, adalah Tentara Nasional Indonesia. Tiba-tiba ini terkotori oleh kejadian di Deli Serdang. Nah, nampaknya kita khawatir ini adalah fenomena gunung es, kita khawatir. Tapi saya yakin ini hanya fenomena lokal saja, ya, tidak fenomena gunung es. Tetapi apapun kejadiannya harus ditelusuri apa problem yang menyebabkan itu terjadi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan sehingga TNI kembali menjadi TNI yang wajahnya kuat tapi ramah pada saat yang sama gitu. Tidak menakutkan seperti di masa-masa yang lalu. Itu TNI yang kita harapkan di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilahkan Pak Dev. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Syafri selaku Menhan, Pak Wamenhan, Panglima TNI, Kasal, Wakasat dan seluruh jajaran yang hadir dari pagi. Cukup banyak pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan anggota Komisi 1 dan semuanya itu adalah pertanyaan yang berbobot.
dan sudah banyak hal yang sudah dibahas seperti tadi barusan oleh Pak Aher tentang kejadian di Deli Serdang. Ini kejadian di Deli Serdang ini kan satu dari serangkaian insiden-insiden yang lainnya. Memang yang terakhir yang mematikan karena ada korban jiwa dan juga ada kampung diserang. Terus sebelum-sebelumnya sudah pernah ada juga kejadian, belum lagi ada kejadian juga pertikaian antara polisi dengan prajurit TNI, baik itu di lapangan ataupun juga di insiden-insiden lainnya. Nah, ya ini yang perlu ada penjelasan juga dan penegasan. Apakah ini karena kecemburuan kah, ataukah ini ada karena perebutan lapak atau apa, ataukah memang ada satu permasalahan yang mengakar yang perlu diselesaikan. Nah, apakah itu juga dari sisi perekrutmen, pelatihan, doktrinisasi. Nah, ini semua ya harus ada pembahasan yang secara akademis dan mendalam kan. Apalagi sekarang di dalam tubuh Kemhan, Unhan kita sudah semakin besar, prodinya sudah semakin banyak, ya bisa juga menjadi study case ataupun juga penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan infrastruktur yang Kemhan dan Mabes TNI miliki. Lalu juga mengenai keamanan cyber, tadi semua kan ya kita semua pasti sepakat mendukung tentang pembentukan Matra keempat tentang Matra cyber. Tapi sebelum lebih lanjut ke sana, yang tadi juga sempat disampaikan, ini political will dengan budgetary will-nya ini sejauh mana. Jadi jangan seperti BSSN. BSSN itu kan selama beberapa tahun itu ya sampai sekarang lah bahkan ya, itu seperti kayak macan ompong gitu. Kita mempunyai personilnya banyak, semuanya berseragam, ada pakai apa namanya tanda-tanda jasa, pakai tanda-tanda bintang-bintang, akan tetapi ya tetap ada kebocoran data. Setiap minggu itu ada satu institusi bahkan yang hebat seperti BAIS dan BIN pun juga kebobolan datanya. Belum lagi di kepolisian, saya sempat diperlihatkan data-data sampai data-data Polres pun juga, data-data kasus yang sedang berjalan juga dapat mudah di-hack oleh hacker. Nah, jadi kelemahannya itu sangat jelas. Nah, jadi bila misalnya kita bentuk matra baru, akan tapi tidak disertai dengan otoritas yang jelas, tidak disertai dengan anggaran yang memadai, ya pasti akan hanya menjadi momok lelucon bagi hacker-hacker di luar, begitu. Nah, lalu juga sempat dibahas mengenai judol ya. Judol ini memang menjadi pandemi baru di sekarang kita. Kita alhamdulillah, syukurilah puji Tuhan keluar dari pandemi COVID-19, kita masuk ke pandemi baru, pandemi judol. Dari sejak era COVID sampai hari ini, setiap tahunnya itu terjadi peningkatan yang drastis di perputaran judol. Bahkan terakhir itu diperkirakan sudah total ya, sudah mencapai 900 triliun. Ya, ini perhitungan angkanya berbeda-beda ya. Tapi yang saya dengar dari Presiden katakan sudah 900 triliun. Itu yang saya tangkap itu adalah peredaran dana judol selama beberapa tahun terakhir. Nah, itu kan jadi ada uang yang keluar dari ekonomi Indonesia, uang yang semestinya bisa digunakan untuk kemajuan UMKM, kemajuan ekonomi domestik, uang sekolah, uang hidup, segala macam akhirnya menguap semua. Nah, ini dari strateginya sendiri juga dari Kemhan, dari Mabes TNI itu seperti apa? Karena juga terlaporkan ada sejumlah ribu personil TNI Polri ya, atau hanya TNI saja berapa ribu orang yang terlibat aktif di dalam permainan judi online, dan mereka itu rata-rata yang apa namanya pangkat-pangkat bawah. Nah, jadi akhirnya harus minjem juga pakai pinjol. Akhirnya terjerat utang kanan kiri. Nah, ya ini kan jelas akan merusak moral prajurit dan akan melemahkan kemampuan kita bertahan. Apalagi kita ingin mendorong pembangunan pertahanan yang kuat sesuai dengan asta-cita Presiden. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kewibawaan yang tegas apabila personil kita pun juga dengan kondisi mental yang rapuh begitu. Nah, lalu ingin sedikit dibahas yang mengenai joint statement pemerintah RI yang mengenai Laut Cina Selatan. Mungkin ada pandangan dari Kemhan dan juga Mabes TNI tentang sikap ini. Ini kan ditegaskan bahwa kita berpegang teguh kepada UNCLOS. Nah, ini mungkin dari Kasal atau dari Panglima TNI bisa memaparkan, karena tiap hari ini saya ditanya terus Pak, baik sama pengamat ya ataupun sama, kalau istri beda nanyanya, istri nanya pasti kapan baru gitu. Kalau sama pengamat selalu ditanya bolak-balik. Nah, saya selalu mengelak bahkan atau memberikan jawaban normatif. Nah, tapi bila ada penjelasan yang tegas dari Kemhan untuk tentang sikap kita sehingga tidak ada kerancuan dan juga tidak ada persepsi yang berbeda di media tentang sikap joint statement kita itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Dev. Mohon sekarang yang di atas, kecuali yang teman-teman dari TNI, para TA, para wartawan mohon geser, tapi kalau yang dari TNI oke.
Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.